Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Saya Cindisi Kasari. Di video kali ini saya akan bahas mengenai peristiwa Saqifah. Peristiwa Saqifah dikenal sebagai sejarah Islam awal ketika Rasulullah SAW wafat dan belum menentukan siapa yang akan menggantikan atau meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja tokoh pentingnya, dan apa dampak bagi perjalanan umat Islam, dan bagaimana kita dapat memetik pelajaran darinya untuk kehidupan masa kini. Jadi tonton sampai selesai ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam di Madinah diliputi kesedihan mendalam. Namun, di balik suasana duka itu muncul kekhawatiran akan masa depan kepemimpinan umat Islam. Rasulullah tidak menunjukkan penerusnya secara formal sehingga para sahabat memiliki perbedaan pandangan. Kaum Ansor, yakni para penduduk Madinah yang sejak awal membantu dakwah Islam, segera berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Mereka merasa berhak karena telah banyak berjuang dan berkorban untuk Islam. Di sisi lain, kaum muhajirin dari Quraisy yang datang dari Mekah juga memiliki legitimasi kuat karena mereka berasal dari suku yang selama ini menjadi pusat peradaban dan pengaruh politik. Dalam peristiwa Saqifah, pertemuan berlangsung sengit namun tetap dalam semangat musyawarah. Dalam momen ini, tokoh-tokoh penting hadir. Dari pihak muhajirin ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara dari pihak Ansor, tokoh utamanya adalah Sa'ad bin Ubadah yang sempat diajukan sebagai calon pemimpin dari kalangan Ansor. Namun, suasana mulai berubah ketika Umar menyampaikan bahwa kepemimpinan hendaknya berada di tangan Quraisy. Dan ia secara terbuka mendukung Abu Bakar. Ia berkata sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Imamah wa Siyasah karya Ibnu Qutaibah, "Kami adalah pemimpin dan kalian adalah menteri. Urusan ini tidak akan diputuskan tanpa kalian dan tidak akan selesai kecuali bersama kalian." Kalimat ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan politik Umar, tetapi juga upaya merangkul kaum Ansor agar tetap merasa dihargai. Abu Bakar kemudian menegaskan bahwa bangsa Quraisy adalah suku yang paling layak memimpin umat. Hal ini diperkuat dengan kutipan dari kitab At-Tahari, di mana Abu Bakar menyampaikan sesungguhnya urusan ini berada di tangan Quraisy karena mereka adalah bangsa Arab yang paling tengah dalam nasab dan tempat tinggalnya. Selain itu, untuk menguatkan argumennya, Abu Bakar juga mengingatkan sabda Nabi SAW yang diberikan dalam Sahih Bukhari, "Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar." Hadis ini menjadi semacam isyarat kenabian yang memberikan bobot legitimasi bagi Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan. Akhirnya, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar secara spontan di hadapan para hadirin, yang kemudian diikuti oleh banyak sahabat lain. Meski sebagian sahabat dari Bani Hashim, termasuk Ali bin Abi Thalib, tidak langsung menyatakan baiat, peristiwa ini menandai berdirinya sistem kekhalifahan pertama dalam Islam. Namun, Saqifah juga meninggalkan warisan ketegangan politik. Proses pemilihan yang tergesa dan tidak menyeluruh menimbulkan rasa keberatan dari sebagian sahabat, yang kelak menjadi salah satu akar perbedaan pandangan dalam umat Islam, termasuk munculnya kelompok Syiah yang berpegang pada hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dampak dari peristiwa ini sangat besar. Selain menandai dimulainya periode Khulafaur Rasyidin, Saqifah juga menjadi titik awal berkembangnya tradisi politik Islam. Mulai dari musyawarah, legitimasi kekuasaan, hingga munculnya kelompok politik berbasis nasab. Meski Abu Bakar menjadi khalifah pertama, peristiwa ini menimbulkan diskusi panjang dalam sejarah Islam hingga masa kini tentang konsep imamah, kepemimpinan ideal, dan hak-hak politik umat Islam. Kita juga belajar bahwa dalam situasi kritis persatuan umat jatuh lebih penting daripada kepemimpinan kelompok, sebagaimana ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya tetap memilih bersatu demi kemaslahatan bersama. Jika kita tarik pelajaran dari peristiwa ini untuk kehidupan saat ini, maka Saqifah adalah cermin bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipilih dengan bijak, berdasarkan musyawarah, bukan semata ambisi pribadi atau kelompok. Meski prosesnya tidak sempurna, para sahabat tetap mengedepankan ukhuwah dan stabilitas umat.
Di era demokrasi sekarang, kita juga perlu belajar bahwa keputusan politik yang menyangkut umat harus diambil dengan kebijaksanaan, kebersamaan, dan sikap rendah hati, bukan berdasarkan egoisme atau perebutan kekuasaan semata. Sejarah Islam mengajarkan bahwa ketika umat bersatu, maka kekuatan itu akan melahirkan peradaban. Tetapi ketika umat itu terpecah, kehancuran mulai mengintai. Sekian penjelasan saya tentang peristiwa Sakifah. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang sejarah Islam, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dari sejarah kita bisa belajar tentang masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam mencari ilmu dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.